Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sania dengan NPM 10090120103. Program Studi Akuntansi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap produksi olahan opak dan kolontong di Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung. Alasan saya mengambil judul tersebut karena menurut saya judul tersebut cocok untuk dibahas pada saat ini dan lokasi pembuatan olahan opak dan kolontong yang dekat dengan lokasi tempat tinggal saya. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari beberapa bab dan subbab. Pertama, saya akan membahas bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 di negara Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April tahun 2020, pandemi COVID-19 sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang paling terpapar. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian negara Indonesia, termasuk Kota Bandung, di mana sektor usaha rumahan atau UMKM sangat terdampak parah. Usaha rumahan atau bisa disebut sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sedikitnya, 39,9% UMKM memutuskan untuk mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, 16,1% UMKM memutuskan untuk mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, di Bandung sendiri, tepatnya di Desa Bojong Kunci, terdapat banyak sektor rumahan yang mengalami kerugian karena adanya COVID-19. Desa Bojong Kunci pada umumnya merupakan kawasan pembuatan olahan opak dan kolontong. Masyarakat di desa tersebut rata-rata membuat olahan opak dan kolontong serta menjadikannya sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Akan tetapi, produksi olahan opak dan kolontong di desa tersebut mengalami penurunan karena pada saat pandemi COVID-19, harga bahan-bahan naik dan jumlah konsumen menurun. Rumusan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang tertulis, adapun rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap produksi olahan opak dan kolontong di Desa Bojong Kunci. Kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 bagi karyawan yang bekerja. Ketiga, bagaimana usaha produsen dalam mempertahankan produksi olahan opak dan kolontong di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan bisnis rumahan dan membahas identifikasi masalah atau rumusan masalah dalam kalimat penelitian yang menunjukkan hasil yang didapatkan setelah proses penelitian terselesaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebelumnya, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini mengungkapkan tentang 1. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap produksi olahan opak dan kolontong di Desa Bojong Kunci. 2. Upaya mempertahankan produksi olahan opak dan kolontong di masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti diantaranya 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat membuka wawasan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 2. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai cara suatu usaha bertahan di masa pandemi COVID-19 serta dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik dari sisi akademis maupun praktis bagi pembaca. Dan ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh program studi akuntansi dalam meningkatkan citra positif program studi akuntansi. Bab 2, landasan teori. Pada bab ini, saya akan membahas mengenai definisi pengaruh, definisi pandemi, definisi COVID-19,
definisi UMKM, kelebihan dan kekurangan usaha rumahan, dan yang terakhir definisi proses produksi. Definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu seperti orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Definisi pandemi. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara yang umumnya menyerang banyak orang. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Definisi COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. COVID-19 disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Virus corona sangat berdampak pada kesehatan manusia karena virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Definisi UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik seseorang atau individu ataupun badan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, UMKM memiliki berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor usaha rumahan. Kelebihan dan kekurangan usaha rumahan. Kelebihan usaha rumahan. Pertama, jam kerja yang sangat fleksibel. Kedua, kita tidak perlu mengeluarkan uang sewa untuk lokasi bisnis. Ketiga, kita dapat mengukur keperluan usaha dengan lebih mudah. Keempat, kita dapat mengurangi pajak penghasilan. Kelima, dapat membantu kita dalam menguji ide-ide bisnis yang kita miliki. Keenam, kita memiliki waktu yang lebih lama dan lebih banyak untuk keluarga. Kekurangan usaha rumahan. Pertama, usaha rumahan cukup membuat kita merasa terisolasi. Kedua, usaha rumahan membuat kita harus banyak bernegosiasi dengan lingkungan sekitar di tempat tinggal. Dan ketiga, pelanggan akan merasa cukup kesulitan untuk menemukan lokasi usaha kita. Definisi proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Bab 3. Analisis data dan pembahasan. Pada bab ini, saya akan membahas mengenai fenomena pengaruh pandemi COVID-19 terhadap produksi olahan pekeran kolontong, analisis data, dan kajian Islam. Fenomena pengaruh pandemi COVID-19 terhadap produksi olahan opak dan kolontong. Penelitian ini dilakukan di Kampung Sukamanah, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Kampung Sukamanah termasuk ke dalam daerah pengusaha olahan opak dan kolontong, di mana rata-rata warga di desa tersebut menjadikan olahan opak dan kolontong sebagai mata pencaharian. Analisis data. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat Kampung Sukamanah yang memproduksi keolahan opak dan kolontong dengan menggunakan metode kuesioner melalui Google Form. Kuesioner terdiri dari 11 pertanyaan dan dijawab oleh 102 responden yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 62 orang perempuan. Dari 11 pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden, dapat disimpulkan bahwa usaha keolahan opak dan kolontong merupakan usaha yang sangat menjanjikan sebelum adanya COVID-19. Karena pada saat pandemi COVID, usaha keolahan opak dan kolontong di Kampung Sukamanah, Desa Bojong Kunci terdampak parah dan mengalami kerugian yang cukup besar. Pada saat pandemi COVID-19, sebagian pasar ditutup dan pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak keluar rumah. Hal tersebut menyebabkan usaha rumahan opak dan kolontong mengalami pemutihan karyawan, di mana sebagian karyawan diberhentikan karena pendapatan yang terus menurun dan minat konsumen yang berkurang sehingga produsen tidak mampu membayar karyawan. Sejalan dengan itu, pada saat pandemi COVID-19,
produsen mulai beralih ke media sosial dalam memasarkan keolahan opak dan kolontong untuk menambah penghasilan mereka. Kajian bisnis dalam Islam. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya seperti barang atau jasa, termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendaya gunaan hartanya seperti aturan halal dan haram. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan, maka manusia harus berusaha mencari nafkah. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Hasil penelitian. Pandemi COVID-19 merupakan suatu bencana yang melanda seluruh dunia. Bencana ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan manusia, akan tetapi, bencana ini juga berdampak kepada sektor bisnis, termasuk usaha keolahan opak dan kolontong yang berada di Kampung Sukamana, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, yang ikut merasakan kerugian dari adanya pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, usaha keolahan opak dan kolontong yang berada di kampung tersebut mengalami kerugian yang cukup besar. Meskipun sebagian pasar dibuka, akan tetapi pendapatan yang mereka dapatkan tidak sama seperti saat keadaan normal. Kerugian tersebut menurut responden disebabkan oleh berkurangnya minat konsumen dan naiknya harga bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan keolahan opak dan kolontong. Pada saat pandemi COVID-19, hanya sebagian kecil pasar yang dibuka, yang artinya produsen hanya bisa memasok olahan opak dan kolontong ke pasar-pasar yang buka tersebut. Akan tetapi, pendapatan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan yang mereka keluarkan. Maka dari itu, produsen melakukan hal-hal berikut ini dalam rangka mempertahankan produksi keolahan opak dan kolontong. 1. Produsen menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. 2. Produsen melakukan penjualan online seperti Marketplace dan Shopee. 3. Produsen memasok ke warung-warung terdekat. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap produksi olahan opak dan kolontong di Kampung Sukamana, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap perekonomian negara Indonesia, terutama dalam kegiatan bisnis sektor UMKM. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengurangi dampak yang dihasilkan dari pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan produksi keolahan opak dan kolontong di Kampung Sukamana, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung adalah 1. Membuat strategi marketing yang baru. 2. Meningkatkan penjualan online dengan membuat konten-konten yang menarik, berkualitas dan tren yang dapat menarik minat konsumen. 3. Menggunakan sistem harga coret sehingga konsumen beranggapan bahwa produk tersebut sedang promo, padahal itu harga sebenarnya. 4. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.